Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa belajar kembali tentang penjaskes. Sesuai dengan janji yang kemarin menyampaikan tentang menjaga daya tahan tubuh, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini akan kita bahas. Saya sampaikan tips-tipsnya dan semoga bisa dipraktekkan di rumah. Namun sebelumnya marilah sholawat serta salam kita sebelumnya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa tetap belajar meskipun dalam suasana pandemi. Sholawat serta salam semoga tetap senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Melanjutkan tentang kemarin tentang materi menjaga daya tahan tubuh. Langsung saja ya kita masuk ke materi. Ini tips-tips aja tentang tips menjaga daya tahan tubuh. Yang pertama tentang tips menjaga daya tahan tubuh adalah menghindari stres atau bersikap rileks atau santai. Apalagi sebagai santri kita harus memahami ya bahwa ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan, membaca Al-Quran yang kita lakukan, itu juga merupakan salah satu hal yang bisa menghindarkan diri kita dari stres. Karena apa? Ketika kita sholat, kita rileks, khusyuk, fokus, kemudian ketika kita membaca Al-Quran, Masya Allah kita menjadi ingat kepada Allah, menjadi rileks, santai. Kemudian ketika kita berzikir, kita juga menjadi rileks ataupun santai. Itu ya. Jadi ketika menghindari stres, itu bisa dilakukan diantaranya dengan memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sholat, memperbanyak zikir. Kemudian dengan berzikir maka hati kita akan menjadi tenang. Next selanjutnya adalah memperhatikan makanan yang kita konsumsi. Nah, seperti yang pertemuan sebelumnya ya. Ketika pertemuan sebelumnya kita juga menyinggung atau mengutip ayat fal yang duril insanu ila ta'ami. Maka perhatikanlah makanan yang kita makan. Kenapa? Di dalam makanan itu sebagai sumber kekuatan kita juga ketika nanti beribadah. Kalau makanannya sehat, mengandung vitamin, nutrisi, bersih, maka tentunya juga akan baik untuk tubuh kita, baik juga untuk daya tahan tubuh kita. Dan juga tentunya ketika kita makan, kita niatkan bahwa untuk memperkuat diri kita supaya kita beribadah dengan kuat, dengan nyaman. Karena apa? Ketika kita posisi sakit itu beribadah juga tidak bisa sempurna. Ya. Umpamanya ketika sakit tidak bisa berwudu dengan tayamum, maka ketika daya tahan tubuh kita kuat, insya Allah ibadah kita juga bisa lebih sempurna, bisa lebih memenuhi syarat dan ketentuannya. Karena kita mampu berdiri, maka kita bisa berdiri. Kita mampu berwudu, kita juga berwudu.
Tapi kalau keadaan kita sakit kan kita juga diperbolehkan untuk sholat sambil duduk, sambil berbaring dengan isyarat, tapi jangan sambil tidur ya. Jangan sambil tidur. Kemudian selanjutnya setelah yang pertama tadi menghindari stres, kemudian juga yang kedua memperhatikan makanan yang kita konsumsi. Nah, ini yang yang setiap hari kita lakukan adalah tidur yang cukup. Mungkin selama ini karena kita masa pandemi malah kebanyakan tidur. Kalau tidur itu berusaha meniatkan bahwa kita tidur, kita beristirahat, ini adalah karena perintah Allah, ya. Perintah Allah beristirahat supaya apa? Nanti ketika beribadah itu tetap fit, tetap sehat. Dan juga ketika adab-adab tidur kan sudah tahu ya semuanya ya. Berdoa sebelum tidur, kemudian miring ke kanan, itu hendaknya dilakukan. Tidur pun harus juga dengan adab-adab yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, contohnya tadi berdoa, kemudian membaca surat Ikhlas, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, ayat kursi sebelumnya. Kemudian juga ketika tidur miring ke kanan. Dengan tidur yang cukup, maka kegiatan kita, daya tahan tubuh kita menjadi terjaga. Karena yang namanya manusia, kita semuanya butuh untuk beristirahat. Dan tidur adalah salah satu istirahat bagi tubuh kita. Selanjutnya yang keempat adalah olahraga yang teratur. Olahraga yang teratur. Karena saya nggak bisa olahraga yang teratur, Ustadz, umpamanya. Saya tiap hari sibuk nyuci piring, sibuk nyapu, sibuk mencuci baju. Nah, itu adalah bagian dari olahraga, menggerakkan anggota tubuh kita. Istilahnya jangan mager lah, jangan jangan terlalu banyak di depan TV, tapi gerak itu juga merupakan bagian dari olahraga. Kenapa? Ketika kita lama tidak umpamanya tidak menggerakkan kaki kita juga akan capek. Contohnya ketika perjalanan jauh, kita di mobil hanya duduk terus selama 6 jam, 7 jam, bahkan ada yang 2 hari, 3 hari. Nah, itu kan capek juga. Maka dari itu kita harus gerak, paling tidak jalan. Mungkin di masa pandemi ini ya tetap olahraga juga harus dilakukan. Mungkin anak-anak yang laki ya sekarang baru musim layangan. Nah, itu kan nggak mungkin main layangan di dalam rumah kan, nggak mungkin main layangan di dalam rumah. Di halaman kalau sempit juga nggak bisa. Biasanya mencari tempat yang lapang. Nah, kan jalan itu juga niatkan bahwa oh ini olahraga saya, jalan ke sawah mungkin atau ke tanah yang lapang untuk bermain layangan. Tetapi ingat ya, bagi santri yang bermain layangan, jangan main layangan di pinggir jalan, berbahaya untuk diri kita sendiri dan juga berbahaya juga bagi orang lain. Kenapa? Karena biasanya benang itu takutnya benang itu nanti melintang di jalan, menjadikan orang lain, pengendara motor khususnya, dan juga orang itu kalau jalan ya ada benang yang melintang itu kan biasanya nggak tahu, apalagi dengan kecepatan yang tinggi, berbahaya, nanti bisa mengakibatkan kecelakaan. Maka dari itu ketika bermain layang-layang silahkan pilih tempat yang lapang, jangan dekat jalan, dan juga jangan dekat-dekat dengan kabel listrik ya, berbahaya. Next, selanjutnya
Tips yang kelima untuk menjaga daya tahan tubuh kita adalah menjaga kebersihan. Nah, ini masih kembali lagi ke makanan ya. Memperhatikan kebersihan makanan yang kita konsumsi ya. Memperhatikan kebersihan makanan yang kita konsumsi. Buah dicuci terlebih dahulu ketika mau dimakan. Sayur ketika mau dimasak juga dicuci terlebih dahulu. Dan lain sebagainya. Kemudian ketika ada makanan yang ditaruh di atas meja ataupun apa, kalau bisa ditutup makanan minuman itu ditutup supaya nanti ketika ada hewan mungkin tikus atau kucing tidak bisa mengambilnya. Menjaga dari itu. Kan kita tidak tahu kapan tikusnya ngambil makanan kita. Barangkali sudah dicium-cium sama tikus, ya. Maka perhatikan salah satunya dengan menutup makanan atau wadah yang kita punya makanan dan minuman. Next, selanjutnya nomor 6. Nah, ini minum air putih. Nah, ini selalu kita tekankan ya, minum air putih berapa? 8 gelas sehari. Kenapa? Air putih itu banyak manfaatnya, salah satunya biar menambah konsentrasi kita, fokus kita, kemudian juga tubuh kita kan berapa 75% ya terdiri dari air. Maka dari itu air putih harus perbanyak ya. Tapi jangan terlalu banyak, sehari 1 galon. Kalau galon kecil janganlah. Tetapi 8 gelas atau paling tidak 2 liter ya, 2 liter per hari. Ada yang santri yang tidak doyan atau tidak suka dengan air putih, harus dibiasakan ya, harus dibiasakan minum air putih. Karena juga untuk tulang kita itu juga butuh air putih. Selain itu juga air putih itu juga memperlancar juga mencuci ginjal kita supaya tidak bekerja keras di dalam menyaring darah ya. Karena apa? Ketika kita memperbanyak air putih, kerja ginjal kita itu akan lebih mudah. Maka dari itu biasanya kalau kurang air putih, air kencing kita itu berwarna kuning pekat, merah. Itu kalau merah itu biasanya bercampur sudah dengan darah karena terlalu kurangnya air putih. Next, selanjutnya nomor 7 adalah bersosialisasi ya. Bersosialisasi maksudnya apa? Kita tetap yang namanya makhluk sosial ya, kan di IPS sudah diinfokan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu butuh berinteraksi, berhubungan dengan orang lain, ngomong sama orang lain, ngobrol dengan orang lain. Biasanya ketika ya kalau masa pandemi ini ya mungkin media sosial atau tetangga terdekat dan juga orang-orang di sekitar kita tetap berusaha. Kalau kita sebagai umat muslim ya, silaturahim diniatkan untuk silaturahim dengan tetangga kita, dengan saudara-saudara kita, meskipun bisa dilakukan dengan video call, telepon, dan lain sebagainya. Next, yang terakhir adalah berjemur. Ini ya biasanya lupa, apalagi di pelajaran yang online seperti ini. Wah, jam 8 sudah mulai nggak bisa berjemur. Kan masih ada waktu, biasanya jam 7 sampai jam 8 kita gunakan untuk berjemur. Biar sinar matahari itu juga mengenai tubuh kita. Ini penting ya berjemur. Nah, silahkan ini
catat tugasnya, nanti gimana ya, dikirim lewat timeline aja. Kok timeline, WA. Nomor WA-nya nanti insya Allah saya cantumkan di timeline ya. Itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih, semoga kita bisa melaksanakannya untuk menjaga daya tahan tubuh kita supaya tetap sehat, apalagi di masa pandemi ini, biar kita tetap bisa nyaman beribadah, nyaman di dalam belajar. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.